Selamat sore, jumpa lagi di channel Rais Amhari. Kali ini kita akan memperbaiki pressure box merek RSA, kapasitas 600 liter, keluhan tidak dingin, menggunakan kompresor ukuran sepertiga, menggunakan gas R134A. Ini spesifikasinya. Oke, kita akan cek. Di sini udah saya siapkan tang ampere. Kita akan cek ampernya. Kompresor jalan, tapi ampernya besar, 9,1. Kemudian dia mati, kipasnya tetap jalan. Oke, ini sekarang kita sudah mendapat satu petunjuk kalau ampernya kompresor ini naik. Kasus seperti ini biasanya bisa dari kompresornya sendiri yang rusak, bisa dari relaynya. Oke, kita cabut aja, ini kasihan nanti mati hidup panas mesinnya. Bisa dari relaynya yang mungkin saat dia start dia tidak balik, jadi dia masih menggunakan relay yang seperti, bukan IC ya, bukan IC PTC, bukan, tapi dia murni menggunakan relay dengan bantuan starting kapasitor. Oke, kita buka saja ini penutup relaynya. Nah, ini relaynya saya cabut. Seperti ini relay yang saya masuk, masih menggunakan model relay yang manual. Jadi saat dia start, dia hanya berhubungan terhubung relaynya terhubung sekitar 1-2 detik. Kalau ini nyangkut, dia nggak bakal runningnya, dia kompresornya ampernya naik tinggi sekali. Saya coba buka dulu. Ini bener-bener belum saya bongkar tadi. Ini nggak ada suara, harusnya dia kocak ya, celek gitu. Ini,   ini  aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
kita akan coba tanpa menggunakan relay. Jadi kita akan coba langsungkan dulu. Kalau kompresornya jalan dengan ampere yang kecil, berarti memang relay ini yang rusak. Biar kelihatan tang ampernya saya taruh sini. Oke. Sekarang kita siapkan kabel ini untuk mencoba secara langsung ke kompresor. Saya lepas PTC-nya, saya lepas overloadnya, kemudian kabel ini saya hubungkan langsung ya ke kompresor yang bagian overload yang atas itu, kemudian yang satu ke bagian runningnya. Setelah itu saya akan colokkan ke listrik, dan untuk startingnya saya akan bantu menggunakan obeng ini. Kita hubungkan kaki yang running ke kaki starting yang sebelah sana. Mungkin nggak kelihatan, sebentar. Ini karena memang gelap ini, mohon maaf. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Oke. Saya akan jumperkan langsung yang soket yang hitam ini, terminal hitam ini ke kaki kompresor yang sebelah, yang satunya sebelah kiri. Bentar, kita harus persiapkan tang ampernya untuk mengetahui kondisi sebenarnya ampere ya. Oke, ini saya akan tempelkan hanya sebentar. Ini saya ini posisi nempel, kemudian saya colokkan. Oke, bentar, 1 2 3. Oke, begitu kompresor jalan langsung kita lepas ya untuk obengnya, dan teman-teman bisa lihat ampernya kecil, artinya kompresornya masih bagus, tidak ada masalah, masih normal intinya ya. Nah, sekarang kita dapat ketahui bahwa yang rusak hanya relaynya ini. Kita tinggal ganti ini, kemungkinan kondisi kulkas freezer ini sudah bagus. Oke, saya akan cabut saja ya karena ini sudah bagus. Ampernya 1,6, tidak ada 2 ampere. Oke, saya cabut. Kita akan pasang kembali dengan cara kita ganti dulu relaynya. Saya akan carikan relaynya dulu, atau kalau enggak mungkin kita bongkar saja ya untuk mengetahui permasalahannya. Kita buka menggunakan obeng positif. Ini ada 2 baut di sini.
Oke teman-teman, seperti teman-teman lihat, ternyata di sini ada semutnya banyak sekali. Ini salah satu penyebab kenapa dia tidak bisa starting dengan baik atau posisinya di ampere naik tinggi sekali. Ini kalau seperti ini teman-teman hanya bisa bersihkan, nggak apa-apa, ini masih bisa diperbaiki. Nah ini semutnya banyak sekali. Kita bersihkan saja, tidak perlu diganti, bisa ini. Nah ini rumah dari relenya ternyata dipenuhin semut, jadi dia saat start dia tidak mau balik karena dia ini kan ada per ini. Nah cara kerjanya kan begitu dia dicolokkan, kena hentakan tegangan dari kapasitor, dia nggak menempel gitu. Saat dia nempel dia nggak mau balik karena terganjel semut-semut tadi, semut-semut kecil. Ya kita bersihkan aja ini, kita amplas. Oke, kita pasang lagi. Seperti ini, dia harus ada getaran seperti ini. Harus bisa bergoyang, bergerak. Oke teman-teman, kalau memang normal tuh suaranya seperti ini. Jadi dia saat dicolokkan celak gitu. Satu kali celak, starting udah ampernya normal. Oke, kita akan pasang ke mesinnya. Tombol di sini, kemudian yang coklat ada satu di sini. Oke, sudah terpasang.
kita bisa coba. Perhatikan, saya colokkan. Teman-teman perhatikan tentang ampernya saja. Oh, ada yang lupa ini, bentar. Wah, kabelnya salah. Oke, yang ini kabelnya. Oke, langsung ampernya normal 2,6, kemudian dia akan turun sampai antara 1,6. Oke, kipas jalan, kompresornya udah jalan. Dengan ampere yang segitu pasti freezer ini akan menjadi normal kembali. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini. Kita sudah, buat teman-teman yang baru belajar, seperti itu cara memperbaiki. Enggak semua freezer sama, karena ada yang menggunakan PTC. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial servis yang akan datang. Salam servis-servis.